Data di dalam Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat serta pohon kehidupan adalah dua pohon yang berbeda. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, karena rencana Tuhan mempertemukan kami kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini kami dapat beribadah. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga pencerahan sehingga setiap diri kami dapat menyerap firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan dan juga hamba-hamba-Mu semua yang akan menyimak bersama-sama serta berjanji untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Luar biasa, baik, puji Tuhan. Tidak terasa sudah 1 tahun ya kita berpisah dan berjumpa kembali. Ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Saya ingat sekali waktu COVID, saya ada 3 semester tidak melayani secara onsite. Kemudian sejak tahun yang lalu saya memulainya di sini untuk onsite kembali dan puji Tuhan. Jadi sudah 1 tahun saya pelayanan onsite dan tetap masih ada juga pelayanan online ya. Karena di kampus untuk S2 kami masih tetap online, masih pelayanan dalam daring ya, dalam bentuk jaringan. Dan kalau untuk S1 sudah harus tatap muka di kelas karena mereka masih muda ya, jadi dibedakan untuk ya S1 dan ya S2. Nah, kita bersyukur hari ini dapat bersekutu kembali di dalam Tuhan dan saya sungguh senang ketika menerima tema yang dari Pak Suwanto ini, karena menurut saya susah-susah gampang susah begitu ya. Bukan berarti bahwa setelah saya ini istilahnya bertahun-tahun belajar teologi lalu menerima setiap tema itu seperti semua sudah hafal di luar kepala. Nggak gitu juga kali ya, karena kita ini menyadari keterbatasan kita dan menyadari bahwa kita masih tetap harus belajar, dan saya bersukacita untuk menerima satu tema, yakni pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Kita akan membaca bersama-sama, boleh dari Alkitab Bapak Ibu ataupun dari screen, sudah saya siapkan semuanya. Kita membaca bersama-sama, saya dan jemaat akan membaca dari Kejadian 2 ayat 9, kemudian masih Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, kemudian Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Semuanya kita baca dengan kompak dan membuka suara. Kita mulai dari Kejadian 2 ayat 9, saya hitung. Pada hitungan ketiga kita membaca bersama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berfirmanlah Tuhan Allah,
Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga dia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dan mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan yang menyambar-nyambar untuk menjaga jangan pohon kehidupan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap diri kita yang bukan saja hanya lancar membaca atau lancar merenungkannya, tetapi yang juga lancar melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dan firman Tuhan itu menjadi satu kesatuan. Itu yang namanya bertumbuh di dalam firman Tuhan dan kita hidup semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, data di dalam Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat serta pohon kehidupan adalah dua pohon yang berbeda, ya, karena orang kalau tidak membaca hati-hati dikiranya itu satu pohon. Ya, kalau kita dengan cermat memperhatikan itu adalah dua pohon yang berbeda. Lalu kita sekarang mau memperhatikan perbedaannya, ya. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini memberitahu kita bahwa hak istimewa hanya dimiliki oleh Allah, itu adalah hak untuk menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Itu juga terdapat di dalam kitab Yeremia 10 ayat 23. Jadi ketika manusia memakan buah dari pohon tersebut, itu adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Nah, kemudian kita beralih untuk melihat pohon kehidupan. Pohon kehidupan memberitahu kita bahwa karunia kehidupan kekal hanya bisa dianugerahkan oleh Allah. Banyak ayatnya, tetapi salah satunya bisa kita baca di dalam Roma 6 ayat 23. Nah, sekarang kita lebih fokus kepada pohon pengetahuan baik dan jahat, ya. Pohon yang pertama kita lihat. Pohon pengetahuan tentang baik dan jahat adalah pohon yang mengingatkan manusia secara terus-menerus tentang batas yang tidak dapat dilampaui oleh seorang makhluk ciptaan. Nah, jadi begini, Allah sebagai pencipta, dia itu lebih tinggi levelnya. Sedangkan manusia sebagai ciptaan levelnya ini enggak sama, ya. Allah lebih tinggi dan ciptaan itu di bawah Allah. Jadi Allah pencipta, manusia adalah ciptaan. Jadi ada satu batas, ada jurang, ada satu gap, ya, yang tidak diseberangi kalau Tuhan tidak membuka jalan, begitu, ya. Nah, sebab Tuhan Sang Pencipta adalah satu-satunya sumber yang definitif tentang peraturan moral di dunia yang diciptakan oleh Allah. Manusia tidak dapat memutuskan bagi dirinya sendiri tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat seperti yang Tuhan ketahui. Nah, jadi karena Allah adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan, tentu saja Allah Maha Tahu dan manusia ini tidak Maha Tahu karena dia berada di level bawah. Nah, sekarang mari kita perhatikan lebih lanjut lagi. Manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah memiliki akal budi dan kehendak bebas. Itu yang namanya free will, ya, kehendak bebas. Sehingga dapat menentukan apa yang baik dan buruk yang jahat, namun menentukan hal itu harus bergantung kepada standar Allah. Karena Allah lah sang sumber yang menentukan baik dan jahat itu, jadi bukan manusia. Jadi kalau manusia hendak mengetahui apa itu baik, apa itu jahat, dia harus bersandar, harus bergantung kepada standar moralnya Allah, bukan standar moralnya manusia itu sendiri. Lalu kita perhatikan lagi, manusia tidak dapat menentukan sendiri apa yang baik dan jahat terlepas dari ketentuan Tuhan. Sebab pada saat manusia menjadi tidak taat dan melanggar batasan ini, maka ia jatuh ke dalam dosa yang membawa mereka ke dalam maut,
seperti yang terjadi pada nenek moyang kita, yakni Adam dan Hawa. Jadi karena satu orang ini adalah satu paket, maksudnya suami istri Adam dan Hawa, itu membawa seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, tetapi kabar baiknya adalah kita udah tahu semua. Karena satu Adam, yakni Adam yang kedua itu adalah julukan untuk Kristus. Dia membawa kejatuhan manusia itu naik ya, menuju kemerdekaan, menuju pembebasan dari dosa. Nah, jadi ada Adam pertama yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Ada Adam yang kedua, yakni Yesus Kristus membawa manusia untuk dipulihkan, memiliki jalan pendamaian dengan Allah. Ya, ini berita baiknya. Nah, kita lanjutkan sekarang mau melihat free will. Karena kalau di dalam kelas teologi ya, saya yakin juga di dalam jemaat ya, itu banyak sekali keinginan tahuan orang tentang apa sih itu free will, apa sih itu kehendak bebas. Nah, sekarang kita mau melihat ada 4 tabel ya, karena ada 4 fase tentang free will, tentang kehendak bebas. Ya, nanti materi ini boleh Bapak Ibu bawa pulang kok ya, nanti tinggal di-share di HP, semua dapat ya. Nah, sekarang perhatikan dulu penjelasannya. Kita lihat fase yang pertama, free will ataupun kehendak bebas manusia itu terdapat ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Itulah fase pertama ataupun yang dikenal dengan fase sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan di dalam bahasa Latinnya itu adalah posse peccare, posse non peccare ya. Dalam bahasa Indonesianya adalah bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Itulah keadaan Adam dan Hawa ketika ditempatkan di Taman Eden. Manusia yakni Adam dan Hawa bisa memilih taat atau tidak taat kepada Allah. Itu fase pertama free will. Itu tidak kita miliki, karena apa? Karena itu fasenya nenek moyang kita. Karena apa? Karena ketika mereka memilih tidak taat, langsung mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga sejak terlahir kita ini ada di fase kedua. Ya, kita ini keturunan Adam. Hanya Adam yang ada di fase awal ya. Kita ini ada di fase yang kedua, yakni fase setelah kejatuhan manusia. Dalam bahasa Latinnya adalah non posse, non peccare. Artinya di dalam bahasa Indonesia adalah tidak bisa, tidak berdosa. Artinya manusia hanya bisa memilih berbuat dosa. Nah, mungkin kita bingung, masa sih semua orang hanya bisa berbuat dosa? Benar kalau hidup di luar kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan Allah mengatakan bahwa apapun perbuatan baik kita di luar Kristus, itu di mata Tuhan itu seperti apa? Kain keset. Ya, kalau kita kakinya kotor di rumah ada keset, nah kayak gitu ya, kain kotor, kain keset, kain perca, kain lap, ya, nggak ada bagus-bagusnya. Itu adalah perbuatan baik manusia kalau di luar Kristus. Nah, nanti ada penjelasan yang lebih jelas untuk fase kedua dan ketiga ya, karena manusia masih hidup di dalam fase kedua dan ketiga. Nah, kita sekarang ya, yang di dalam Kristus, nah kita hidup di dalam fase yang ketiga. Dulu sebelum kita hidup di dalam Kristus, kita di fase kedua, dan orang-orang dunia di sana yang belum menerima Yesus Kristus, mereka hidup di fase kedua. Nah, kita puji Tuhan, kita ada di fase yang ketiga, karena fase yang ketiga ini adalah fase setelah penebusan ya, karya Kristus. Setelah kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, di dalam bahasa Latinnya fase ini disebut posse non peccare. Artinya bisa tidak berdosa. Jadi manusia bisa memilih menyenangkan Tuhan atau dia masih bisa loh mendukakan Allah Roh Kudus. Ya kan? Kita walaupun sudah ditebus nih ya fase yang ketiga ini, kita masih bisa berbuat dosa. Nah, tapi kita juga bisa memilih untuk menyenangkan Tuhan, yakni bisa tidak berdosa. Wah, ini adalah sungguh anugerah Tuhan. Nah, sebelum lebih fokus lagi ke fase yang penjelasan yang ketiga ya, keempat ya. Nah, yang keempat itu adalah fase Allah, yakni fase yang keempat adalah fase kemuliaan ya. Kita melihat fase yang keempat itu adalah fase kemuliaan setelah apa? Setelah kita ada di surga nanti ya. Nah, fase yang keempat ini disebut fase kemuliaan, yakni non posse,
pekare ya, tidak bisa berdosa. Nah, ini adalah fase yang kita nanti-nantikan karena apa? Karena kita sudah menerima tubuh yang baru ya, tubuh yang baru di dalam Kristus ya, kita memiliki tubuh kebangkitan karena itu ada di dalam surga, jadi kita nggak bisa berbuat dosa lagi. Itu namanya fase kemuliaan dan di saat itulah kita tidak mengalami kematian kedua, artinya kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu yang kita nanti-nantikan ya. Dan fase ini lebih keren daripada fase pertama. Walaupun kelihatannya hampir sama ya kan. Fase pertama itu kan kalau taat dia hidup selamanya. Kalau tidak taat dia jatuh ke dalam dosa, dia mati ya kan. Dan itu yang nenek moyang kita pilih ya kan. Nah, tetapi fase keempat itu adalah kita tidak berdosa lagi dan kita hidup selama-lamanya. Oh, puji Tuhan ya. Nah, itulah free will. Allah memberikan batasan di dalam dirinya dan di dalam diri manusia terdapat perbedaan, yakni manusia memiliki kehendak bebas itu sejauh dirinya sebagai manusia. Kita nggak bisa mengatakan saya manusia, lalu saya ingin menjadi Allah. Di saat itulah kita berdosa, karena apa? Karena manusia ingin seperti pencipta. Padahal kita ini adalah ciptaan, kita terbatas. Jadi kita melihat dulu ya malaikat ketika masih di surga, yakni Lucifer, ya kan, memang sih di Alkitab tidak tercatat nama Lucifer, itu hanya bahasa Latin ya. Nah, adanya itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah malaikat ya, malaikat yang terang benderang, malaikat yang dikatakan adalah putra fajar begitu ya. Nah, dia itu megah sekali, indah, elok, tampan sekali. Nah, saking luar biasanya, cakepnya, dan dia juga mempunyai multi talenta ya, dan luar biasa pesonanya, lalu timbul ingin menjadi seperti Allah. Nah, itu adalah free will-nya, dia keluar dari ciptaan dia sebagai malaikat. Jadi ketika makhluk ciptaan, baik itu malaikat, ingin menjadi Allah, nah itu artinya dia keluar batasan. Dia keluar dari batasan dirinya sebagai malaikat. Nah, manusia juga sama. Ketika Adam dan Hawa, sebagai ciptaan dia adalah manusia, tetapi ketika dia ingin seperti Allah begitu ya, ingin seperti Allah ya, karena menarik baginya kalau memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, dia akan seperti Allah. Nah, jadi dia ingin seperti Allah, dia lupa bahwa dia adalah ciptaan. Seharusnya sebagai ciptaan kita terbatas dan kita tidak boleh keluar dari kita sebagai manusia. Begitu malaikat ingin keluar sebagai malaikat dan ingin menjadi Allah, dia jatuh ke dalam dosa. Demikian juga manusia, ketika manusia ingin keluar dari dirinya, ingin keluar batas dirinya sebagai manusia, ingin menjadi Allah, di situ juga dia berdosa. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi pencipta dengan ciptaan tidak sama. Jadi ada batas. Nah, sekarang kita mau melihat yang fase ini ya, fase kedua dan yang ketiga lebih terang lagi. Karena apa? Karena kita bisa melihat ya, yang next slide. Nah ini ya, ini saya teropong lebih dekat lagi, yakni fase kedua dan yang ketiga. Ini fase yang kedua, kehidupan di luar grace. Itu artinya kehidupan di luar kasih karunia. Ya, grace itu saya singkat saja, kalau kasih karunia kan nulisnya panjang ya, apalagi kasih karunia Allah gitu. Nah, kalau grace dalam bahasa Inggris saya tulis singkat di situ ya. Ini manusia hidup di luar kasih karunia sehingga dia merasa bebas. Lihat kan, saya kasih gambar dia joget-joget ya. Pokoknya dia merasa bebas melakukan dosa apapun juga dia merasa bebas. Tetapi Alkitab mengatakan orang yang belum hidup di dalam kasih karunia, walaupun dia merasa bebas, tapi dia hanya bebas melakukan dosa. Hanya bebas berbuat dosa, tidak bisa melakukan yang lain. Karena apa? Apapun yang dia anggap baik itu di mata Tuhan hanyalah kain kotor. Ingat, itu ada di dalam kitab Yesaya. Nah, jadi inilah fase yang kedua tadi ya, yang kita teropong lebih besar lagi. Inilah yang namanya orang yang masih belum mengenal kasih karunia Tuhan. Ya, jadi dia mau berbuat baik apapun di mata Tuhan, ya karena itu adalah standarnya manusia, bukan standar moralnya Allah. Nah, jadi dia mau apa, mau menyiksa diri, mau ini, mau puasa, mau apa, di mata Tuhan itu gak ada yang baik. Ya,
Bagaimana yang baik? Hanya di dalam Kristus. Nah, makanya itu yang fase ketiga, ya manusianya sudah masuk ya. Nah, yang ini kan di luar nih ya, yang biru-biru itu adalah kasih karunia Allah ya. Nah, yang fase ketiga, kita manusia yang hidup di dalam penebusan, kita semua ada di dalam, yang biru itu artinya kasih karunia Allah. Nah, kita ini ya mempunyai kehendak bebas untuk menyenangkan Allah sesenang-senangnya. Allah senang berkenan kepada kita kalau kita taat, ya, tidak berdosa kalau kita mengikuti perintahnya. Nah, tetapi walaupun di dalam kasih karunia, hati-hati, kita masih bisa berbuat dosa kalau kita tidak taat. Ya, kita memilih untuk hidup seperti orang dunia, walaupun kita tetap ada dalam lingkaran biru itu, ya, kita mendukakan Roh Kudus. Nah, itu bedanya fase kedua dan yang ketiga ya. Jadi perhatikan perbedaan orang Kristen dan orang non-Kristen sama-sama bisa berdosa, tetapi posisinya, statusnya berbeda. Kita sudah ada di dalam kasih karunia. Karena orang yang ada di dalam kasih karunia, kalaupun dia berbuat dosa nih, satu saat ketahuan selingkuh nih, satu saat ketahuan dia koruptor ini ya, dia nggak betah. Dia merasa, aduh kok aku menjijikkan di mata Tuhan. Akhirnya dia bertobat ya. Dia tidak menuju kebinasaan. Karena apa? Statusnya dia udah diselamatkan. Jadi walaupun dia berdosa dan Allah akan menghukum dia di dunia ini, tapi dia tidak kehilangan keselamatan. Nah, itulah bedanya ya manusia yang sudah percaya kepada Tuhan, hidup dalam fase penebusan, dan mereka yang ada di luar Kristus sana. Mau sebaik apapun dia tidak mendapatkan keselamatan. Nah, jadi ini penting sekali ya, ketika membicarakan tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, serta pohon kehidupan, kita perlu mengetahui free will. Karena apa? Banyak orang bingung di sini, dan terus terang saya mau katakan, di dalam teologi pun ya, ini adalah masalah yang sulit sekali. Walaupun ini di jemaat saya membahasakannya dengan sangat sederhana supaya kita bisa mengerti, tetapi masih banyak pertanyaan ada di dalam benak jemaat ya. Kita lanjutkan, nanti saya akan menjawab pertanyaan itu karena saya sudah menduga apa yang akan ditanyakan karena pengalaman ya bertahun-tahun begitu. Nah, nanti saya akan jawab itu pertanyaan. Nah, sekarang kita beralih ke pohon kehidupan kembali ya. Tadi kita sudah melihat pohon yang buahnya itu bisa memberitahukan tentang yang jahat dan tentang yang baik dan jahat. Nah, sekarang kita mau melihat pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan selain diceritakan di dalam kitab Kejadian, kita juga melihat di dalam kitab terakhir, yakni kitab Wahyu. Nah, dalam kitab Wahyu, pohon kehidupan merupakan suatu gambaran tertinggi mengenai kemegahan dan firdaus masa depan yang didapatkan kembali. Ya, kalau di Kejadian itu sudah hilang karena apa? Dijaga oleh kerup, nggak boleh masuk ya kan, supaya manusia nggak boleh mengambilnya. Nah, itu anggap saja hilang begitu ya kan. Nah, tetapi di Wahyu itu yang hilang didapat kembali karena apa? Karena ternyata kitab Wahyu memberikan gambaran di pasal terakhir, yakni di pasal 22, menurut penglihatan Rasul Yohanes, tampak ya di dalam penglihatannya, next slide ya, kita melihat, nah ini, lalu ia menunjukkan kepadaku, ya ini kata Rasul Yohanes, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir di tengah-tengah jalan kota itu. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, dan daun pohon-pohon dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Bisa dibaca di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2, dan kemudian Yehezkiel 47 ayat 12. Ini sungguh merupakan penghiburan bagi kita, karena setiap diri kita pernah sakit, dan mungkin sekarang kondisinya dalam keadaan sakit dan pengen sembuh. Kita ingin sembuh hanya dengan memakan daun dari pohon kehidupan itu saja. Pengen sekali merasakan itu supaya enggak setiap hari minum obat atau diinfus atau apalah, inilah kateter ini ya, pasang bypass jantung, cuci darah. Aduh, membayangkan itu rasanya stres berat begitu ya. Kita ingin kembali ke kondisi firdaus yang Allah sediakan, dan itu nanti akan kita dapatkan kembali setelah kita masuk ke dalam fase yang keempat ya, manusia tidak berdosa lagi ya. Jadi kita
akan sembuh sembuh-sembuhnya, akan pulih sepulih-pulihnya. Masih pohon kehidupan, kita perhatikan. Di antara rujukan-rujukan yang menyelubungi ya di dalam kitab Kejadian dan Wahyu ya. Jadi kitab pertama dan kitab yang terakhir, ada banyak hal yang bermain simbol di situ. Walaupun pohon itu adalah pohon yang nyata, yang sungguh-sungguh, yang buahnya bisa dimakan, tetapi itu ada lambang ya. Maksudnya lambang apa? Yakni untuk menggambarkan, merujuk kepada metaforis yang sangat menarik ya. Nah, jadi di dalam hidup ini selain kitab Kejadian dan kitab Wahyu, ada juga kitab lain ya, yakni kitab Amsal. Ada beberapa Amsal yang juga memuat tentang pohon kehidupan. Nah, itu ternyata refleksinya kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan itu menarik, saya bacakan untuk kita semuanya. Dikatakan bahwa hikmat menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Itu Amsal 3 ayat 18. Jadi kalau kita berhikmat ini ya, kalau kita berhikmat, kita diibaratkan mempunyai pohon kehidupan. Menarik kan? Oh, menarik sekali. Lalu yang berikutnya lagi, bahwa hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Nah, jadi penghasilan kita, ya apa yang kita raih di luar sana yang halal, itu ternyata adalah pohon kehidupan bagi kita. Oh, alangkah nikmatnya kalau kita minum, alangkah nikmatnya kalau kita makan dari yang halal. Karena dikatakan itu adalah pohon kehidupan. Makanya orang Kristen ini mempunyai standar yang sangat tinggi karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Nah, lalu yang berikutnya lagi masih di dalam Amsal, bahwa keinginan yang terpenuhi, kalau kita punya cita-cita lalu terpenuhi gitu ya, itu adalah pohon kehidupan. Wah, menarik sekali. Itu dikatakan di dalam Amsal 13 ayat 12. Dan lidah lembut, maksudnya kita ini yang bicaranya penuh dengan etika, penuh dengan moral, yang sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan itu adalah pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan di sini menjadi gambaran berkat dan penggenapan Tuhan. Berarti di dalam hidup kita sekarang ini pun ketika kita mempunyai hikmat, berpenghasilan yang halal, lalu lidah lembut, lalu kemudian apalagi di situ keinginan yang terpenuhi, itu adalah pohon kehidupan. Kita juga sudah bisa menikmati kehidupan yang penuh berkat itu. Walaupun pohon yang sesungguhnya nanti bisa kita nikmati nanti di fase yang keempat ya, setelah Tuhan ya mengubahkan tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh yang mulia selama-lamanya, kita bisa makan benar-benar ya. Kita bisa memakan bahkan daunnya ya. Jangankan buah ya, daunnya aja bisa menyembuhkan, apalagi buahnya kan begitu ya. Nah, yang berikutnya lagi, next slide. Allah menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden untuk memberi Adam dan Hawa pilihan. Karena kan ada pertanyaan, mengapa Allah menempatkan kedua pohon itu di Taman Eden, kan begitu ya. Pohon kehidupan itu ada di tengah-tengah, dan ada juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan yang Allah larang itu cuma nggak boleh makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Semua pohon boleh kamu makan buahnya. Berarti pohon kehidupan waktu itu nggak dilarang ya, nggak dilarang sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita melihat ketika Allah memberi pilihan kepada Adam dan Hawa untuk membuktikan bahwa manusia ini taat atau tidak taat kepada Allah, yang terjadi adalah nenek moyang kita memilih untuk tidak taat. Oh, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Tapi apa boleh buat, udah terjadi dan kita harus menanggung konsekuensinya. Masuk ke dalam fase kedua, dan akhirnya puji Tuhan kita masuk di dalam fase yang ketiga, kita sudah ditebus. Nah, lalu Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, inilah yang menjadi konsekuensi ya. Pada saat itu memang ketika Adam dan Hawa makan, enggak langsung brek nafasnya berhenti, enggak. Tapi status mati duluan ya. Karena apa? Dia enggak bisa hidup kekal lagi. Ya, enggak bisa hidup kekal lagi. Statusnya mati, dan kemudian beberapa tahun kemudian baru mati kan. Mati secara jasmani ya. Nah, jadi yang terputus duluan itu adalah kematian kerohanian, kematian berkat Tuhan dan lain sebagainya. Walaupun memang masih ada berkat-berkat lain yang tersisa yang Tuhan sediakan bagi manusia. Nah, itulah jawaban mengapa
Allah menempatkan manusia di tengah-tengah Taman Eden itu dengan ada pohon-pohon yang boleh dimakan dan yang tidak, karena Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Ingat tadi saya sudah jelaskan bahwa manusia punya free will, punya kehendak bebas. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah mengapa Allah menempatkan kedua pohon itu ada di taman ya? Karena kan Allah Maha Tahu ya, ini pertanyaan yang sering kali muncul. Karena Allah kan Maha Tahu. Kalau Allah Maha Tahu, mengapa ya dia masih ya menaruh pohon pengetahuan itu di tengah-tengah Taman Eden, padahal dia tahu nanti Adam dan Hawa akan memilih itu, karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dan sebelum Adam dan Hawa melanggar ketidaktaatan itu, melanggar perintah Tuhan itu, Allah kan sudah tahu. Nah, tetapi kenapa dia tidak menyingkirkan? Nah, ini jawabannya. Jika Allah tidak memberi mereka pilihan, pada dasarnya mereka hanyalah robot ya. Adam dan Hawa hanyalah robot yang hanya melakukan apa yang diprogramkan Allah. Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai makhluk yang bebas, itu tadi, punya free will. Dapat mengambil keputusan, dapat memilih yang baik dan jahat. Supaya Adam dan Hawa benar-benar bebas, maka mereka harus memilih. Untunglah saudara ya, kita tidak seperti ini. Kalau manusia yang mencipta manusia, paling-paling bisa menciptakan robot, betul enggak? Nah, sekarang banyak sih ya, orang-orang di luar negeri sana ya kan memperistri robot atau mempersuami robot. Saya nggak habis pikir ya, apakah mereka akan sampai kepada titik kepuasan mental, spiritual, batin? Nggak akan, saudara. Kalau jasmani mungkin saja ya. Tetapi kalau secara spiritual dan mental dan rohani nggak mungkin, karena robot itu dia nggak punya roh, betul? Ya. Walaupun dia punya intelijensi buatan, ya kan, dia bisa mengedipkan mata, bisa melayani suaminya atau melayani istrinya. Tapi dia bukanlah manusia, dia robot. Dan untunglah kita tercipta seperti ini adalah manusia, bukan robot ya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan ya. Boleh melihat kenyataan ini. Sepinter-pinternya manusia mencipta, tidak ada yang menyamai Allah mencipta, ya kan. Nah, yang berikutnya kita lihat ya. Masih Allah menempatkan kedua pohon itu di Taman Eden. Ketidaktaatan mereka yang membuka mata Adam dan Hawa pada kejahatan. Dosa ketidaktaatan mereka kepada Allah yang membawa dosa dan kejahatan ke dalam dunia, termasuk ke dalam hidup mereka. Memakan buah pohon itu sebagai tindakan ketidaktaatan kepada Allah yang memberi Adam dan Hawa pengetahuan akan kejahatan. Nah, itu kembali lagi ya, biasanya banyak pertanyaan di sini. Kalau begitu kenapa Allah kok iseng amat taruh itu pohon ya di situ? Coba kalau Allah enggak taruh pohon di situ kan manusia tidak memakannya. Kembali lagi bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa itu adalah makhluk yang bebas dan dia bisa memilih. Nah, lalu Allah tahu bahwa manusia bakalan memilih tidak taat. Nah, kenapa Allah tidak menyingkirkannya? Nah, sekarang ini adalah pertanyaan yang lebih berani ya kan? Lebih berani mempertanyakan tentang kedaulatan Allah. Nah, disinilah kita melihat bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah meotov, artinya paling bagus. Nah, jadi kalau hari ini kita bilang top marotop ya, itu mungkin dari kata tov ya. Bahasa Ibrani-nya tov itu udah paling tinggi, paling top, paling sempurna, meotov. Allah menciptakan segala sesuatu itu meotov, paling bagus begitu ya. Nah, tetapi kenapa kok taruh pohon itu? Nah, sekarang kan kembali lagi karena mereka adalah makhluk yang bisa memilih. Nah, sekarang begini sajalah ya. Manusia ini kan terus bertumbuh dan dia harus bergantung kepada Tuhan. Ini penjelasan versi lainnya. Lalu dia nanti akan tahu seiring dengan pertumbuhannya kalau dia bergantung kepada Tuhan. Contohnya adalah begini, Bapak Ibu punya anak dan bahkan ada yang punya cucu. Nah, lalu kalau misalnya cucu yang masih kecil atau punya anak yang masih kecil, yang belum akil balik, yang belum remaja, belum tahu terlalu banyak tentang seks misalnya, lalu dia bertanya, Ama, Akom misalnya, atau Papa, Mama ya, apa sih hubungan suami istri itu, misalnya dia tanya tentang seks itu. Nah, kan kita pasti
Aduh, bagaimana ini menjelaskannya? Pasti kita mengatakan begini, nak, nanti kalau kamu sudah dewasa, sudah punya istri atau punya suami, pasti kamu tahu, ya, indah pada waktunya. Apalagi kamu bisa mengalami dan Tuhan menghalalkan itu, ya. Nah, tetapi ketika masih kecil, pastilah kita was-was dan menjaga-jaga. Jangan ya sampai masuk ke dalam pergaulan nakal, pergaulan yang tidak bebas, sehingga membuat mereka itu menjadi nggak suci, nggak kudus, dan sebagainya. Sebenarnya seperti itulah tujuan Allah ketika mengatakan, Adam dan Hawa jangan makan ini dulu, nanti kamu akan tahu secara prematur, gitu istilahnya. Kamu akan tahu terlalu dini tentang yang baik dan jahat. Karena apa yang menentukan baik dan jahat itu adalah saya, Allah, dan kamu harus bergantung kepada saya untuk mengetahui segala sesuatu. Jangan main aturan sendiri. Kira-kira seperti itu ya kalau saya jelaskan. Karena ini bagian yang sulit, terus terang ya, terus terang. Banyak sekali orang tidak mengerti dan menyalahkan Tuhan dan mengatakan, Tuhan itu terlalu iseng deh. Atau Tuhan itu nggak baik karena apa? Karena dia menjeruskan manusia ke dalam dosa. Nggak gitu kali, Tuhan itu maha baik ya. Dia tidak pernah mencobai manusia ya. Yang ada adalah manusia yang tidak taat, jadi jangan menyalahkan Tuhan ya. Karena Tuhan itu terlalu kudus untuk disalahkan. Tidak ada yang salah dengan Allah. Allah itu sempurna, maha baik adanya. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa pun dia menyediakan jalan untuk kembali kepadanya. Nah itu yang harus kita syukuri ya. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kita masuk ke dalam fase penebusan. Kita yang sudah menerima Yesus Kristus dipulihkan, ya kita boleh bersekutu kembali dengan Allah ya. Nah sekarang masih ada 2 slide lagi tentang ini ya. Allah menempatkan kedua pohon itu di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 6-7, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya. Nah inilah dia, manusia tidak sabar ya. Tuhan katakan jangan makan, tapi dia melihat semakin dilarang, semakin menarik. Nah dan akhirnya jatuhlah kedua-duanya di dalam dosa. Lalu yang berikutnya, hidup kita ini adalah sebuah pilihan ya, kita melihat ya. Ya, next slide. Allah tidak menghendaki Adam dan Hawa untuk berdosa. Allah mengetahui apa akibat dari dosa. Allah mengetahui bahwa Adam dan Hawa akan berdosa dan karena itu akan membawa malapetaka ya, membawa kejahatan, penderitaan, kematian ke dalam dunia. Kalau begitu, mengapa Allah menempatkan pohon itu di dalam Taman Eden dan mengizinkan iblis mencobai Adam dan Hawa? Allah menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat untuk memberi Adam pilihan. Sekali lagi ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu hampir sama seperti Allah, yakni mempunyai pengetahuan moral ya, karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi manusia ini mempunyai pilihan-pilihan juga. Nah, jadi itu yang harus kita syukuri ya. Luar biasa. Nah, lalu next slide ya, ini penjelasan yang bagus sekali menurut saya, maksud saya gambarnya ya. Awalnya manusia dan Allah itu bersatu. Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Adam dan Hawa untuk membuat mereka memilih. Adam dan Hawa menjatuhkan pilihan berdasarkan kehendak bebas mereka sendiri untuk tidak taat kepada Allah dan memakan buah terlarang. Akibatnya, kejahatan, dosa, penderitaan, penyakit, dan kematian melanda dunia sejak saat itu. Keputusan Adam dan Hawa mengakibatkan setiap orang terlahir dengan natur dosa, kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya, jadi dosa ini memisahkan manusia dari Allah, tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang untuk menjadi jembatan, menjadi jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah ya. Nah, sekarang hal yang ketiga ya, yang ketiga, Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Karena ada pertanyaan, mengapa ya? Kok Allah akhirnya mengusir manusia dari Taman Eden dan melarang akhirnya buah kehidupan ya, pohon kehidupan itu juga nggak boleh dimakan. Nah, ini harus kita pahami, kalau pada awal sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua boleh dimakan kecuali satu pohon, yakni pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, termasuk pohon tentang pohon kehidupan ini tidak boleh dimakan ya. Nah, setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah menghalangi jalan mereka menuju pohon kehidupan bukan sebagai tindakan penghukuman,
melainkan sebagai tindakan kemurahan. Yang jika tidak demikian, mereka menghukum diri mereka sendiri dengan kehidupan secara fisik yang tidak berkesudahan di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi mengerti di sini ya, bahwa ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan status kematian sudah disandang, manusia pasti mati. Nah lalu kalau dia sampai lolos menerobos ke tengah-tengah taman, lalu mengambil buah dari pohon kehidupan itu, lalu dimakan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sungguh mengerikan. Mereka akan terkurung di dalam keadaan fisik yang sudah berdosa ini, dan juga di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dengan keabadian, dengan kehidupan kekal yang nggak bagus. Ya, iya kan? Nah, jadi Allah hikmatnya luar biasa, makanya dia melarang manusia untuk mengambilnya ya. Yang berikutnya, belum ya, masih di atasnya. Ini ya. Allah menghalangi mereka dari memakan buah dari pohon kehidupan, melukiskan kesempurnaan dan kebahagiaan yang hilang dari umat manusia melalui keberdosaan mereka. Nah, supaya memang ada pelajaran bagi manusia bagaimana rasanya ketika hidup dalam keadaan tidak taat. Bagaimana rasanya hidup di dalam penderitaan ketika ya manusia berdosa. Nah, tetapi karena Allah Maha Baik, Dia memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Nah, slide yang tadi, yang sudah dimunculkan, yang tengkorak itu tadi, sesuai definisi kematian yang Allah nubuatkan ketika engkau makan, engkau mati. Nah, itu adalah nubuatan yang tergenapi, yakni sebagai hukuman karena telah memakan buah dari pohon yang dilarang. Ini supaya mencegah keabadian yang dihadirkan oleh pohon kehidupan. Kalau misalnya manusia memakan buah dari kedua pohon, ya kan, di satu sisi membawa keadaan kondisi manusia mati, walaupun dia tidak langsung fisiknya itu mati, tetapi kalau dia sempat dalam keadaan berdosa, dia makan buah dari pohon kehidupan, apa jadinya? Jadinya kayak gini ya, minta mati pun Tuhan tidak kasih kalau dia sudah memakan pohon dari buah kehidupan itu. Karena apa? Karena sudah berdosa, tetapi kekal gitu kan. Itu namanya sama seperti neraka. Itulah yang namanya kebinasaan. Tapi itu dialami oleh manusia di dunia kalau Allah tidak melarang mereka untuk mengambil kalau Allah tidak melarang mereka untuk memakan buah dari pohon kehidupan itu setelah kejatuhan. Nah, sekarang sebagai kesimpulan kita lihat ya. Sebagai kesimpulan, jika Taman Eden itu mewakili hidup kita secara keseluruhan yang ada di dunia ini, maka pohon kehidupan mewakili pahala, ada reward, ada keuntungan, ada mahkota yang akan kita terima saat kita mematuhi Dia. Jadi saat di dalam keselamatan kita melakukan perbuatan baik apapun, itu nanti akan ada ganjarannya. Tuhan akan memberikan mahkota kepada kita, akan memberikan pahala, reward. Karena apa? Karena keselamatan kita udah terjamin kok, kita pasti masuk surga. Jadi apa yang kita lakukan, pelayanan ya akan dikasih reward, kemudian kebaikan apapun yang kita lakukan di dalam keselamatan, itu namanya mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti kasih keuntungan, kasih reward, sehingga di saat itulah maka kita akan melihat, oh mahkota yang satu dengan yang lain berbeda. Mahkota saya dengan mahkota Rasul Paulus pasti berbeda. Orang saya pelayanan belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan misalnya Paulus yang sudah mengalami kapal karam, mengalami penjara, mengalami pedang, dilempari batu. Saya satu pun yang disebutkan tadi belum ya. Nah, jadi pasti mahkota saya dengan mahkotanya Paulus berbeda. Dan setiap mahkota kita ini berbeda. Tetapi apa yang sama? Keselamatan yang kita terima dari Tuhan sama. Sama-sama di surga, bedanya hanya mahkotanya saja. Ibaratnya kalau dunia militer, pangkatnya yang berbeda ya. Nah, pohon pengetahuan mewakili kecenderungan manusiawi kita untuk membuat keputusan sendiri. Berdasarkan apa yang kita anggap baik dan jahat. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kita sudah punya standar moral yang tinggi, yakni Alkitab ya, karena kita adalah manusia yang hidup di dalam fase yang ketiga, kita sudah ditebus, jadi kita nggak boleh memakai standar manusia untuk melakukan kebaikan, tetapi standar moral Allah. Di dunia ini orang mengatakan korupsi itu boleh, karena apa? Karena itu standarnya manusia, asal tidak ketahuan, ya kan? Betul nggak?
Itu standarnya manusia. Tapi kalau standar Allah, korupsi baik kelihatan maupun tidak kelihatan, gak boleh. Nah, itu kan standarnya lebih tinggi. Nah, itulah yang kita pakai, yakni standar Alkitab. Nah, sedangkan kecenderungan alami kita, karena kita masih hidup di dalam fase yang ketiga, kita masih bisa berbuat dosa, maka itulah ya perjuangan kita untuk menyenangkan Tuhan. Jangan mudah untuk mendukakan Allah Roh Kudus. Karena di fase yang ketiga kita masih bisa berbuat dosa dan menduka citakan Allah Roh Kudus. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa dapat melakukan firman-Nya, dan setiap diri kita mau menyenangkan Tuhan, karena hasil akhirnya adalah kita melihat mahkota kita akan berbeda. Kita semua sudah terjamin keselamatannya. Sama-sama nanti kita reuni akbar di surga, tetapi beda sekali kinclongnya. Ya, beda sekali kinclong mahkotanya. Nah, kiranya itu boleh memacu kita untuk terus berlomba di dalam perlombaan iman. Itu yang Tuhan inginkan ya. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, marilah kita berlari ya di dalam perlombaan iman. Ayo ya sama-sama berlomba di dalam iman yang mencari jiwa bagi Tuhan untuk menyenangkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Bapak Gembala Sidang dan pengurus di sini boleh memilih tema yang baik sekali untuk pengetahuan kami, supaya walaupun jemaat kami di sini tidak besar-besar amat, tetapi kami walaupun secara kuantitas tidak besar, tetapi kami ingin hidup kualitasnya baik sesuai dengan standar moral Allah, sehingga kami diberikan tema-tema yang bagus tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat serta pohon kehidupan, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan, kami boleh memilih untuk membuat Allah bersuka cita atas setiap keputusan yang kami ambil, karena kami mempunyai standar moral, mempunyai tolak ukur yakni Alkitab di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.